Nah sekarang kita ini kan hidup di dunia yang sangat linear, yang sangat datar, dan kita gampang salah paham, dipikirnya kalau cinta itu mesti menuruti. Yang saya ingat terminologi yang pernah saya bikin itu ada beda antara cinta dan mencintai. Kalau cinta itu keadaan, kalau mencinta itu aktivitas, tindakan. Gitu. Nah saya punya kecenderungan untuk lebih ke yang kedua. Yang penting kamu mencintai. Belum tentu mencinta itu kan gradasinya macam-macam mas. Bisa menyukai, bisa berselera, bisa menghormati, menghargai. Kadang-kadang disuguhi dayo ngombe sing kene gak seneng ya tetap diombe karena ada gradasi cinta yang mungkin nek awakmu disuguhi misalnya apa wis es teler sing anjene awakmu seneng ya karek kok lek ya, karek kok ombe. Tapi kan kadang-kadang kita tetap harus mencintai karena ada persyaratan cinta yang dipenuhi. Jadi dia nyuguhi kita itu kan persyaratan cinta. Nah itu tetap kita hargai meskipun dengan kadar cinta tidak sampai yang tinggi gitu. Jadi tetap sama dengan saya. Aku dikei pil karo dokter tak ombe. Yang tak ombe itu bukan pilnya, yang tak ombe adalah cintanya dia kepada saya. Gitu loh. Kan ala amalu biniyah. Jadi Allah kan tahu apa yang saya maksudkan kan itu. Jadi mudah-mudahan karena saya menghormati cintanya dokter itu maka Allah terus menyembuhkan saya kan bisa mas. Kan begitu. Jadi sama dengan jadi mencintai itu akan dengan sendirinya menumbuhkan cinta, keadaan cinta gitu. Nah, sekarang masalahnya output atau aplikasi atau teknologi cinta ini kayak apa? Jadi misalnya gini. Di Quran kan banyak sekali barang siapa yang memang mencintai aku maka ikutilah Muhammad kan gitu. Atau maka aku juga akan mencintaimu sedemikian rupa dan seterusnya. Jadi itu Quran itu semua Islam itu urusannya cinta, Mas. Kita ngikutin Muhammad Rasulullah itu karena kita cinta kepada Allah. Kan gitu. Makanya di Ma'iyah itu nomor satu itu cinta itu. Nah, cinta ini kan sebenarnya kalau dikategorikan ini soal keindahan, bukan soal kebenaran atau kebaikan. Tapi meskipun cinta bisa muncul dari kebenaran dan kebaikan, tetapi cinta itu sendiri adalah sebuah keindahan kan gitu. Nah, orang beragama kalau dia tidak memperhatikan dan tidak peka dan tidak punya sensor terhadap keindahan ya dia garing, Mas. Garing muring-muringan nyalah-nyalah wong terus sak piturute karena dia tidak bisa menikmati. Nah, menikmati cinta itu kan enggak karu-karuan luasnya, Mas. Sekarang gini. Tuhan bikin surga tapi juga bikin neraka. Apakah neraka itu ekspresi dari kebencian Tuhan kepada orang yang melawannya? Bisa enggak kita temukan bahwa Allah itu bikin neraka justru karena dia mencintainya. Kalau menurut Sabrang, kalau enggak ada neraka kita sendiri gelisah, Mas. Wong aku kudune neraka kok swarga kan malah bingung dhewe, gitu kan. Karena memang karena Allah menciptakan perjodohan-perjodohan. Jadi nek wong salah iku judune hukuman. Yang bener judune pujian dan pahala kan gitu kan. Jadi ada struktur dan ada pemetaan, ada terminologi dari ciptaan Tuhan ini sedemikian rupa sehingga mencintai itu kadang-kadang misalnya saking cintanya saya sama anak mergo dhek bluron terus sampai sore maghrib gak mulai-mulai ndek kali tok ae akhirnya tak ancup-ancup ndasin ndek jeding misalnya gitu ya. Itu bukan karena saya benci sama dia tapi karena saya cinta sama dia. Saya mengalami itu dengan ayah saya gitu loh. Dolen emblakrak arek iki sampai busiken niku kulite iku ya, sampai guatelen niku ndase sak piturute. Oh gak mulai-mulai dolen nang barongan-barongan nang sawah-sawah nang gitu ya. Akhirnya diancup-ancup karo ayahku ndek jeding iku. Itu kan bentuk cinta. Nah sekarang kita ini kan hidup di dunia yang sangat linear, yang sangat datar dan kita gampang salah paham. Dipikirnya kalau cinta itu mesti menuruti, mengakomodasi. Kalau mengusir itu bukan. Lah saya diusir dari pesantren karena cinta mereka kepada yang lebih tinggi dari saya, yaitu peraturan yang mereka tegakkan. Rasa benci itu lahir dari cinta, Mas. Sebesar itulah bencimu, sebesar itu cintamu, sebesar itu pula bencimu. Kalau kamu mencintai seseorang sedemikian rupa, kalau dia mengecewakanmu, kamu bencinya juga sepadan dengan cintamu yang sebelumnya itu. Nah, untuk merubah itu ya cuma radikal, Mas. Jadi kan gini, cinta itu kan tidak harus keadaan.
Cinta itu kan perbuatan. Kalau saya bilang mencintai, nah sekarang mencintai aja. Mencinta itu artinya wis tulungan arek iku gak apa-apa, tulungan. Kayak ono, kirim ono apa ta, apa ternorono ta ya apa. Pokoknya aplikasinya perbuatan baik, Mas. Ya sudah berbuat baik aja untuk dia terus. Nanti kamu akan dapat kejutan dari Allah dari ghaibnya proses ini. Proses hidup itu ghaib, Mas. Gitu. Saya diwawancarai begini ya oleh teman-teman Jogja yang bikin tayangan-tayangan mengenai teman-teman saya seniman yang dulu sangat membenci saya dan saya juga sangat membenci mereka, Mas. Yang sudah meninggal terutama ya. Tentu dimusuh-musuhkan tidak karu-karuan saya sama mereka itu. Jogja ini kan ono kubu-kubu, Mas. Dan saya dikubukan di sini, di situ dan seterusnya. Tapi dalam wawancara saya dengan mereka itu saya tidak ada satu serbih apapun kecuali cinta, Mas. Jadi saya mencintai mereka sedemikian rupa dan kalau ada peristiwa kebencian itu saya cari cintanya, saya cedok cintanya, Mas. Mesti iso, Mas, kayak kimia, Mas, tak doleki mesti ono unsur cintanya. Atau ternyata itu cinta, itu kita salah paham, ternyata itu bukan kebencian. Karena saya tidak mungkin sebenci itu kalau dulu saya tidak secinta itu kan gitu. Jadi menurut saya itu diatasi dengan perbuatan. Udah, perbuat nanti kan ada perkembangan sendiri, ada proses sendiri. Berbuat baik aja sama dia. Tuh. Caranya seperti itu kira-kira ya.